berdiri. Mari walaupun kita pakai masker gitu ya, kita kasih senyuman, pasti kelihatan senyumannya ya. Oke, boleh nolak kiri kanan. Ada sukacita. Aman. Kita belajar lagu baru yang beri kekuatan buat saya secara pribadi, dan saya yakin pagi hari ini juga memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus kau kekuatan dalam hidupku.
Kalau Tuhan sudah berikan kemenangan, kita nikmati kemenangan itu. Dan kita semua kecaplah kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Firman yang indah ditaburkan buat kita, orang-orang yang percaya. Mari buka hati kita. Mari kita lihat kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus.
Oke, silakan menikmati dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini. Amin ya. Ada sukacita, kita boleh ada dalam keadaan yang baik. Ini semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu ya bahwa maaf kata ini ya, ada kata-kata terakhir atau pesan terakhir ya dari seseorang yang mau tutup usia atau melanjut usia. Benar ya? Orang yang mau tutup usia, mau tutup mata, kasarannya mau meninggal, nah, gitu ya. Pasti dia ada beberapa kata nih, pesan-pesan terakhir yang harus dia utarakan. Dan biasanya waktu saya mau sering pelayanan juga ke rumah sakit juga, karena saya pernah menyaksikan orang yang sudah saatnya dipanggil Tuhan, dia manggil seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya juga mungkin waktu itu pria, sehingga istrinya pun dia dipanggil. Dan orang yang paling dekat dengan dia harus ada di sampingnya sebelum dia tutup usia. Dan kita juga tahu pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, ada 7 perkataan Tuhan yang diungkapkan. Tapi saya tidak membahas semuanya, saya hanya membahas terakhir apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu berada di atas kayu salib. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Di mana perkataan Yesus atau kalimat Yesus yang terakhir yang dia kemukakan adalah sudah selesai. Dan kalimat ini hanya ditulis oleh Yohanes dan berada di dalam Injil Yohanes. Sedangkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas tidak disebutkan sudah selesai. Kenapa? Karena pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, cuma ada Maria, juga ada ibu Yesus, dan juga murid dikasihi Yohanes. Sedangkan murid-murid yang lain pergi meninggalkan Yesus. Padahal kita tahu pada waktu Yesus mengajar, Yesus mengadakan banyak mujizat. Pada waktu mungkin mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, banyak orang yang berbondong-bondong mendengarkan tentang kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar baik. Semua ada, termasuk murid-murid Yesus ada di sana. Tapi pada waktu Yesus berada dalam penderitaannya di atas kayu salib, ada nggak murid-murid yang lain? Di Firman dikatakan cuma ibu Yesus, Maria Magdalena, dan juga wanita-wanita lain dan murid yang dikasihnya Yohanes. Sehingga kalimat Yesus mengatakan sudah selesai dalam Injil Yohanes yang menulisnya. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang kesenangan dan juga kenyamanan bawah, tapi kekristenan juga berbicara tentang penderitaan dan arti salib yang sebenarnya. Bagaimana tolak ukur kekristenan kita? Kalau mungkin kita membandingkan pada waktu kita berada pada saat itu juga, apakah posisi kita juga sama dengan murid-murid Yesus yang lainnya yang pergi meninggalkan Yesus pada waktu Yesus berada di atas kayu salib? Seringkali kita mengikut Yesus, maaf kata, karena ingin diberkati, ingin disembuhkan, ingin rumah tangga kita mendapatkan keharmonisan,
ingin mendapatkan mungkin hasil usaha kita, maju, untung. Apa itu salah? Tidak. Maka Tuhan memberikan kita keselamatan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kita. Tapi pada waktu mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang buruk itu terjadi, bagaimana dengan iman kita? Tetap percaya pada Yesus, tetap mengasihi Yesus, atau kita lari meninggalkan Yesus? Di dalam pelayanan saya di desa, saya agak sedikit, bukannya ngeri ya, maaf kata sekali lagi, banyak anak-anak muda yang meninggalkan iman percayanya. Ada dua hal, karena pasangan hidup dan juga karena pekerjaan. Bagaimana dengan iman kita saat ini? Apakah kita mengikut Tuhan hanya agar diberkati, mengikut Tuhan hanya diselamatkan, tapi pada waktu menghadapan sesuatu yang mungkin tidak baik, kita lari meninggalkan Yesus? Jadi ini dialami oleh murid-murid Yesus yang lain. Tapi Yohanes, murid yang dikasihinya, dia berada di dekat, sehingga Yohanes menyaksikan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kalimat sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Kalau dalam bahasa Yunani tertulis adalah tetelestai, ya, tetelestai. Dan juga beberapa orang mungkin menulisnya adalah teleos. Dan juga kalau dalam bahasa Ibrani adalah kaulah. Artinya adalah sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena kita tahu di mana pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan putranya yang tunggal, pada siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada karya keselamatan, ada karya penebusan yang Tuhan Yesus lakukan atas setiap kehidupan kita, anak-anak yang percaya kepada Dia. Dan bagi Yesus, ya, salib bukan hanya sebagai penderitaan atau aniaya, Yesus dianiaya di kayu salib, tapi salib adalah penggenapan. Dia boleh melakukan tugas Bapa. Dia mengemban tugas Bapa untuk apa? Menebus dan menyelamatkan umat manusia, walaupun mungkin itu terasa berat. Kalau kita membaca di firman Tuhan, pada waktu Yesus ditangkap, dia berada di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Yesus mau hidup di dalam ketaatan. Yesus mau hidup melakukan kehendak Bapa. Kita membaca, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah bukti ketaatan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa saudara dan saya. Kita ini sebagai manusia ini hidup gak layak, hidup penuh dosa yang seharusnya menuju kebinasaan kekal. Tapi kita bersyukur kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah butuh pengorbanan penebusan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan mungkin pada waktu itu cara pandang murid-muridnya Yesus melihat Yesus sebagai Mesias,
Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Guru yang mungkin berkuasa, yang diagung-agungkan. Tapi di pandangan pun Yesus pada waktu itu berada, Yesus kok digantung di kayu salib. Mana kekuasaannya Tuhan, mana kemahakuasaannya Tuhan. Dan itu membuat murid-murid yang lain lari. Tapi Yohanes dikatakan murid yang dikasihinya berada dekat Yesus, di mana membuktikan cinta atau kasih itu mengalahkan segalanya. Kekristenan, apakah kita diselamatkan sama Tuhan? Apakah kita benar-benar mencintai sama Tuhan? Orang yang mencintai pasti dia rela melakukan apa saja demi orang yang dicintai, walaupun nyawa taruhannya. Kalau kita lihat di firman Tuhan Petrus, aku akan membela Kristus, aku tidak akan menyangkal Yesus. Pada waktu Yesus akan ditangkap pun, Petrus mengambil pedang dan dia membunuh sehingga telinga hamba mampusnya putuskan. Benar-benar. Tapi pada waktu Yesus sudah ditangkap, Petrus berkata, bahkan kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Hatinya mengalami ketakutan. Buktikan yang aku cinta sama Tuhan. Cinta bukan hanya sekedar dikemukakan, cinta bukan hanya sekedar diucapkan, tapi cinta harus ada perbuatan dan tingkah laku yang harus dapat dilihat lewat perbuatan. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Yohanes. Sehingga kalimat sudah selesai itu hanya Yohanes yang menulisnya. Dan kita tahu bahwa semua manusia ini adalah berdosa. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini adalah karya keselamatan. Ini bukti penebusan Tuhan Yesus yang lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Misinya Tuhan Yesus datang ke dunia apa? Untuk menebus dosa manusia. Dan hidup itu adalah pilihan. Kita mau meresponi keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan, atau kita mau mengabaikan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah beritakan. Sehingga kenapa? Banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus karena sudah mengenal Injil, mendengar berita keselamatan, tapi juga ada orang yang menolak walaupun sudah pernah mendengar Injil keselamatan. Ironisnya lagi, banyak anak-anak Tuhan yang mungkin rajin beribadah, yang rajin melayani, tapi maaf kata karena mungkin pasangan hidup, karena mungkin pekerjaan, meninggalkan keselamatan dan imannya. Dan pada saat ini kita boleh menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga Tuhan mengatakan sudah selesai. Ini loh tugasku sudah selesai untuk menebus dosa kamu sebagai manusia. Sekarang apa harus kita lakukan? Ada 2 poin yang akan saya bagikan pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan dan kita boleh meresponi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita membaca, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ini poin yang pertama.
1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini. Poin pertama, apa yang harus kita lakukan adalah jangan hidup di dalam dosa. Kenapa? Kita ini sudah dibeli dan harganya itu lunas dibayar di atas kayu salib oleh penebusan. Yang mungkin nanti kita besok ibadah Jumat Agung di tempat ini, dan juga minggu kita merasakan ibadah Paskah, puasa kebangkitan Yesus itu atas maut. Dan kita yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus, kita sudah diselamatkan, kita harus menghargai. Itu apa? Tidak hidup dan tinggal di dalam dosa. Orang percaya bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, benar ya? Tapi jangan kita tinggal di dalam dosa. Maksudnya, namanya manusia kita tidak bisa sempurna. Tidak ada yang sempurna, hanya Yesus Kristus yang sempurna. Tapi pada waktu kita mulai hidup mendekat kepada Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan, kita akan hidup menjauhi dosa. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dosa bukan hanya berbicara tentang kita melakukan kejahatan seperti membunuh, mencuri, berzina, selingkuh. Memang itu sudah dosa, kelihatan terus terang. Tapi arti dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Benar ya? Arti dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Dan di firman Tuhan juga banyak tertulis, janganlah. Tentang kalimat di depannya tertulis adalah jangan, jangan. Dan kita tahu bahasa Indonesia, jangan itu adalah kalimat perintah atau kalimat larangan. Benar ya? Dan di firman Tuhan juga tertulis mana? Jangan kamu khawatir. Jangan mengingini barang sesamamu. Terus juga ada terus, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi melayanilah Tuhan. Pada waktu hidup kita ada kekhawatiran tanpa kita sadari, kita sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Tapi pada waktu setiap kehidupan kita masih ada kekhawatiran, ada ketakutan, berarti kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau agar setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus, kita beroleh kemenangan di dalam Yesus. Tadi sudah disinggung oleh pemimpin pujian, kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut dan memperoleh kemenangan. Dan kita menjadi anak-anak kalau kita pun juga memperoleh kemenangan di dalam Yesus. Jangan mau hidup dibelenggu dengan ketakutan. Jangan mau hidup dibelenggu dengan kekhawatiran. Jangan mau hidup dibelenggu dengan dosa-dosa yang masih mengikat dalam kehidupan kita. Dosa yang mengikat itu ada banyak. Bukan hanya berhala. Kalau di firman Tuhan dikatakan juga jangan ada ilah lain di hadapanku. Mungkin maaf kata kita tidak datang ke suatu tempat pemujaan, kita nggak secara fisik kita menyembah-nyembah ini. Tapi siapa yang menjadi berhala di dalam setiap kehidupan kita, itu sudah menjadi kekejian di mata Tuhan. Apa menjadi berhala? Adalah sesuatu yang mengikat setiap kehidupan kita. Banyak hal yang mengikat setiap kehidupan kita. Mau hobi yang mengikat, kesenangan, atau mungkin cucu yang dulu waktunya buat ibadah, melayani, tapi karena cucu harus merawat. Memang kita harus mengasihi, memang harus melakukan. Tapi kita harus bijaksana juga di mana waktu untuk beribadah, mana waktu juga untuk keluarga. Atau mungkin saat ini tayangan sinetron, televisi yang sudah mengikat setiap kehidupan kita. Oh, jam ini mau tayang, jam ini mau tayang, aku harus ngikutin semuanya. Pada waktu segala sesuatu itu boleh mengikat setiap kehidupan kita menjadi berhala.
kita sudah melanggar firman Tuhan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Padahal kasih Tuhan itu begitu besar. Tuhan ingin setiap kehidupan kita sudah diselamatkan. Yesus sudah mengatakan sudah selesai, penggenapan itu sudah selesai. Kita boleh meresponi dengan benar, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Pada waktu kita tidak meresponi dengan benar, upah dosa adalah maut. Poin yang kedua, kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Ini poin yang kedua. 2 Korintus pasal 5 dan 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi poin yang kedua adalah hidup bagi Allah. Dimana kita tahu di dalam dunia ini ada yang namanya batas waktu. Tidak ada kekekalan, ada batas waktunya. Sehingga pada waktu kita masih berada di dalam dunia ini, kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan juga adalah hidup bagi Allah. Apa yang dimaksud hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah adalah hidup yang punya tujuan atau fokusnya itu kepada Yesus. Tapi maaf kata sekali lagi, saya minta maaf Bapak Ibu. Seringkali apa? Karena saya melihat kekristenan ya, ujung-ujungnya bukan untuk fokus untuk Tuhan, tapi itu apa? Materi, ketenaran, cari nama. Banyak sekali persekutuan-persekutuan baru yang dibuka. Dalam tanda petik katanya, oh ini untuk Tuhan kok, aku menjangkau jiwa untuk Tuhan. Memang kelihatannya menjangkau jiwa untuk Tuhan, tapi setelah saya tahu ujung-ujungnya adalah duit. Ujung-ujungnya apa? Ketenaran, cari nama. Yang namanya hidup bagi Allah, itu kita harus meninggalkan keaguan kita. Saya beri contoh di yang paling mudah Bapak Ibu ya. Di dalam rumah tangga suami istri, saya beri contoh yang mudah suami istri, pasti ada namanya hak dan kewajiban. Benar ya? Kewajibannya suami itu apa? Cari nafkah, menjadi kepala keluarga, menjadi kepala rumah tangga. Itu kewajiban dari seorang suami. Haknya suami apa? Dilayani oleh istri. Ya, bangun pagi, kopi sudah disiapkan, sarapan pagi sudah disediakan, baju dicuci, semua. Itu haknya suami, dilayani oleh istri. Benar? Benar. Tapi pada waktu kita hidup bagi Allah, ya, itu tidak ada hak dan kewajiban. Memang kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya dan haknya dia dilayani. Tapi pada waktu dia hidup bagi Allah, dia akan mengasihi istrinya dengan lebih lagi. Meskipun maaf kata pagi tidak dibuatkan kopi, tidak dibuatkan sarapan, dia sama-sama sama istrinya, ayo tak bantu ya, kamu capek ya, ayo tadi malam kamu lembur tak, sekarang aku yang masak gantian. Jadi nggak menutup, pokoknya kamu harus layani aku nggak mau tahu, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Karena kewajiban sudah aku lakukan, bekerja cari duit untuk kamu, sekarang kamu harus bantu aku. Tapi namanya hidup suami istri, dia harus ngerti istrinya ini capek, istrinya mungkin lagi sakit atau apa, gantian.
Suami yang melayani istri, walaupun seharusnya istri melayani suami, tapi suami harus melayani istri dengan cinta. Ini loh Bapak. Sebenarnya Bapak, waktu kita tidak hidup bagi Allah, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah berdoa, sekarang gantian, aku butuh pertolongannya Tuhan. Aku butuh jawaban doa yang sudah aku kemukakan. Tuhan, tolong Tuhan jawab saat ini juga. Kita nuntut sama Tuhan. Tentang hak dan kewajiban ini kena dalam hidup saya sungguh benar itu. Dimana di rumah saya, kan itu di kampung, ya. Meskipun di kampung itu, ya namanya kampung itu, tetangga depan saya itu dia buat usaha lewat GoFood, sehingga banyak kayak Grab motor, terus juga itu parkir untuk beli makanan di situ. Dan rumah saya pagernya itu dekat dengan yang jualan itu tadi, sehingga motornya Grab itu, Grab motor itu tadi, itu diparkir sembarang di depan pintu pagar saya. Jika saya mau keluar itu agak kesulitan. Ya, yang namanya manusia itu pasti apa? Ngomel, bener kan? Marah. Ini rumah saya, ini pagar saya mau keluar kok dihalangi. Bener. Pada waktu itu saya langsung, bukannya marah banget sih, maksudnya gini, loh Pak, maaf ya, saya mau keluar, motornya kok di depan. Oh iya ya, saya kira. Dan itu berkali-kali terjadi seperti itu. Akhirnya kan saya jadi, ya nggak enak ya, masa mau keluar mesti permisi, ini motornya diizinkan dulu. Ini memang kan itu hak saya, bener kan? Itu hak saya, itu rumah saya, sehingga dia harus pinggir. Tapi kalau kita tahu di depannya rumahnya orang-orang, kalau diparkirin mobil kan terus maaf dilarang parkir di sini karena memang mengganggu. Ya. Tapi pada waktu itu Roh Kudus ngomong sama saya, aduh, oh kamu tuh loh ya sih belum keluar, oh kamu tuh masih di rumah. Ya wis dia nolak, oh, paling cuma 5 menit, paling lama mungkin 10 menit dia ngantri makanan, habis itu dia pergi. Kecuali kalau kamu mau pergi, mau keluarkan sepeda motor, baru kamu ngomong tidak apa-apa. Waktu kamu di rumah saja, kamu tidak keluar, ya wis dia nolak. Tunjukkan. Waktu Roh Kudus ngomong sama saya, hati saya tetap pelak banget Bapak Ibu. Mungkin saya bisa ngomong tentang kasih melakukan hidup bagi Allah, hidup dalam kebenaran. Tapi masalah sepele, sepeda motor, kita aja mau ngomel. Benar betul. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Setelah saya minta ampun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Benar. Saya nggak ngomong sama yang punya jual makanannya. Saya juga ada cerita ke siapapun yang di tetangga, cuma diam aja. Tapi setelah saya minta ampun sama Tuhan, kalau saya ngomel karena sepeda motor itu, akhirnya saya tuh ya sudah, saya merelakan, nggak apa-apa lah. Kalau saya keluar baru saya suruh singkirin karena memang nggak bisa kan, kalau nggak bisa, kalau saya mau keluar baru. Setelah itu, setiap ada Grab yang mau beli makan, dan parkir di depan rumah saya. Benar, sampai sekarang tidak ada yang parkir di depan pintu. Pada saya juga tidak menegur, juga tidak ngomong, tidak. Tapi waktu hati saya ini beres, pemikiran saya ini beres, Tuhan itu tahu. Sehingga firman Tuhan mengatakan sudah selesai, aku di atas kayu salib. Dia adalah kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dan menyelamatkan dosa manusia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita boleh meresponi keselamatan karya penebusan Yesus dalam kita. Poin pertama, jangan hidup di dalam dosa lagi, tinggalkan dosa itu. Dan yang kedua adalah hidup bagi Allah. Karena kita tahu selama di dunia ini ada yang namanya batas waktu. Kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Pada waktu Allah memanggil kita, pada waktu kita boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka hidup kita diselamatkan. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Pada waktu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar adalah apa? Buah yang kita lakukan pada waktu kita berada saat ini. Ada waktu sejenak, saya mau ajak kita akan meresponi kepada firman Tuhan dengan kita boleh berdoa dengan satu pujian, selidiki aku Tuhan. Nanti bisa oleh minta tolong singer atau worship leader sama-sama dengan pujian ini, biar pagi hari ini Bapak kasih keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan, tapi kita boleh menghargai keselamatan Yesus itu dengan meninggalkan dosa. Banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Dia Paulus mengatakan, jika kau dapat berbuat baik, tapi kau tidak melakukan, kau sudah berdosa. Itu kata firman Tuhan. Dia pada saat pagi hari ini kita mau merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Allah. Sama-sama dengan pujian ini. Sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku saat ini, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apa hanya dengan sekedar ucapan saja kita mengasihi Tuhan? Tapi dalam perbuatan kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pada saat pagi hari kita boleh hadir, ini semua adalah karena kami yang menembuskan Tuhan. Yesus sangat mengasihi hidup kita, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi seringkali kita yang sudah ditebus dari dosa, kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam keakuan kita, kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Sehingga itu menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Tapi bila pada saat pagi hari ini kita mau katakan, aku mau hidup bagi Allah, aku mau hidup melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bila pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, dalam beberapa menit, mari kita mengkoreksi setiap pribadi lepas kita. Ada enggak dosa yang masih mengikat setiap kehidupan?
Adakan dosa yang masih kau sembunyikan, mungkin orang lain gak tahu. Kebelahan yang berulang-ulang berkali-kali. Tapi bila pada saat kita menghargai keselamatan Tuhan, menghargai setiap pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan mau katakan kau hidup di dalam kemenangan, akan kau hidup di dalam Yesus. Amin. Sama-sama kita pujikan kita mulai berdiri bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu mengasihi kami, walaupun kami sering kali jauh daripada Engkau. Kau tetap mengasihi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Kami boleh menanggalkan dosa kami, kami boleh menanggalkan kedagingan kami. Dan kami mau hidup seturut dengan apa yang Kau mau Bapa. Yang bersyukur Bapa, menteriakanlah setiap firman Tuhan dalam hati kami lewat Roh Kudus-Mu Bapa. Sedang kehidupan kami boleh berbaru dengan lebih lagi dalam Kau Bapa. Kau memberkati kami hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Sangat kembali. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Inilah serangkaian ibadah kami, dan Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Namun kabulkanlah doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Rudi. Tuhan menyertai, memberkati dengan kebenaran firman, dengan keajaiban-keajaiban Tuhan yang menyertainya senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk seluruh kami yang ada, baik yang sudah melayani singer, songwriter, musik, soundman, dan semua pun yang kami yang ada pun, kami percaya bahwa jerih payah kami dalam bersua dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena itu kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai senantiasa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, namun mari Tuhan, turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Ulurkan tangan-Mu buat kami Tuhan.
turunkan berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk dulu. Mari silakan kita mendengarkan pengumuman.